Meski didominasi penduduk beragama Hindu, ternyata jejak peradaban Islam cukup panjang di Pulau Dewata. Salah satu bukti sejarah yang bisa kita saksikan hingga sekarang adalah makam keramat Syekh Ahmad Syamdun Khairusaleh atau Raden Amangkuningrat. Di Bali, beliau dikenal dengan nama Pangeran Mas Sepuh. Makam keramat ini berlokasi di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung. Pangeran Mas Sepuh dulunya dikenal sakti. Makamnya kini tak pernah sepi peziarah dari umat Islam dan pemedek dari umat Hindu. Tempat ini seolah menjadi ajang pemersatu antara umat Hindu dan Islam. Bentuk bangunannya pun layaknya pura. Ini membuktikan adanya akulturasi budaya antara Bali dan Jawa. Makam Pangeran Mas Sepuh pertama kali ditemukan tahun 1992 silam melalui petunjuk mistis. Pangeran Mas Sepuh konon merupakan putra dari Raja Mengwi pertama, sedangkan ibundanya adalah seorang putri dari Kerajaan Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut informasi turun-temurun, Raja Mengwi pertama kembali ke Kerajaan Mengwi dan meninggalkan Raden Mas yang masih dalam kandungan. Ayahanda meninggalkan keris untuk diwariskan ke anaknya kelak. Hingga Raden Mas Sepuh berusia 25 tahun, beliau mencari ayahnya ke Mengwi dengan 40 pengawal. Sayangnya, Raja Mengwi pertama telah wafat. Pihak kerajaan sempat meragukan statusnya yang mengaku anak Raja Mengwi. Sampai akhirnya ia menunjukkan keris wasiat dan memperagakan berjalan di atas air. Barulah pihak kerajaan percaya. Kehadirannya menjadi idola baru di kerajaan sampai terjadi perselisihan dengan keluarga kerajaan Mengwi. Hingga kemudian Pangeran Mas Sepuh meninggalkan istana. Dalam perjalanan setelah keluar dari kerajaan Mengwi, datanglah segerombolan orang menyerang Pangeran Mas Sepuh. Pertempuran hebat pun terjadi, namun tak satu pun senjata dari gerombolan orang itu yang mampu melukai Pangeran Mas Sepuh. Saat Raden Mas Sepuh menutup usia, ia berpesan agar dibuatkan makam di tepi pantai Seseh serta bangunan pura beberapa meter di utaranya. Hingga kini, pura dan makam masih terjaga keberadaannya. Upacara piodalan juga digelar tiap 6 bulan sekali, tepatnya saat Hari Raya Pagar Wesi. Yang menarik, upacara di sini tidak menggunakan daging babi. Pemedek juga dilarang makan daging babi sebelum sembahyang atau masuk ke areal makam.